Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah mobil terbakar saat mengisi bahan bakar di Demak, Jawa Tengah. Akibat peristiwa itu, sopir dan satu penumpang mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Biar mobil terbakar. Sebuah minibus di Kecamatan Wonosalam, Demak, Jawa Tengah terbakar saat mengisi bahan bakar di sebuah SPBU. Kejadian ini terekam kamera CCTV SPBU. Dalam video terlihat tiba-tiba api muncul dari dalam mobil saat mobil berhenti sedang mengisi bahan bakar. Saat mobil terbakar, sang sopir mobil masih duduk di belakang kemudi, sementara satu penumpang lainnya berdiri di dekat mobil. Akibat peristiwa tersebut, sopir dan penumpang mobil mengalami luka bakar serius dan langsung dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah di Jalan Lingkar, Demak. Untuk akibat kebakaran itu karena arus pendek listrik. Ada korban, Pak? Luka? Untuk korban meninggal tidak ada, cuman pemilik mobilnya itu terbakar nyampe 60%. Dari keterangan petugas, kebakaran mobil diduga akibat korsleting dari kelistrikan mobil. Selanjutnya, kasus mobil terbakar ini ditangani oleh pihak Satreskrim Polres Demak. Asap masih muncul dari tumpukan sampah di TPSA Bagendung, Cilegon, Banten. Sejak Senin malam, petugas masih berupaya memadamkan api di atas lahan seluas 900 meter persegi tersebut. Kepulan asap masih terlihat di tempat pembuangan sampah akhir Bagendung, Kota Cilegon, Banten. Setidaknya ada 3 titik api yang masih mengeluarkan asap. Bara api masih tersimpan di bawah tumpukan sampah seluas 900 meter persegi itu. Petugas berupaya memadamkan api dengan mendatangkan 7 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 unit alat berat. Kita masih melakukan penanggulangan. Ya, semoga dalam waktu dekat ke depan bisa selesai kita ngulangi kebakarannya. Gitu. Ini masih ada titik api ya, Pak ya? Masih, Pak. Titik api masih ada. Kita masih melakukan penanggulangannya. Sebelumnya api membakar tumpukan sampah dari berbagai jenis barang yang berada di area seluas kurang lebih 900 meter ini. 6 unit kendaraan pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Sejumlah alat berat dikerahkan guna mencegah meluasnya kobaran api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga akibat aktivitas pembakaran sampah yang sengaja ditinggalkan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami Iskandar Nasution di TPSA Bagendung, Kota Cilegon. Selamat sore, Iskandar. Apakah saat ini api atau asap masih mengepul di sana? Ya. Baik, selamat sore, Davi. Baik, pemirsa, dapat saya informasikan bahwasannya hingga sore hari ini asap masih memumbung tinggi ya. Asapnya ini memang kelihatan berwarna putih dan ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat karena hingga saat ini asap terus ada dan petugas sempat kewalahan menyiram api karena tumpukan sampah ini sangat tinggi. Karena setiap harinya sampah ini memang ada berkisar 245 ton per hari yang masuk ke TPSA Bagendung ini. Ada berapa titik api yang masih menyala di sana? Karena ini lahannya cukup luas, 900 meter persegi. Ada berapa titik api di sana? Bisa Anda tunjukkan? Ya, dapat saya gambarkan bahwasanya di sini salah satu titik api yang membakar sampah ini yang biasa dikirim dari beberapa sampah dari beberapa daerah di Kota Cilegon. Baik itu sampah dari warga kota dan sampah sekitar Kota Cilegon. Nah, ini titik pertama. Untuk titik kedua berada di sebelah kanan, yaitu persisnya di sebelah utara. Nah, ini
petugas masih berupaya memadamkan api, di mana hingga saat ini sampah yang ada di sini ini masih, maksud saya bara api masih ada berada di bawah tumpukan sampah ini, David. Baik, Iskandar, apa upaya yang dilakukan oleh petugas? Karena sejak malam proses pemadaman sudah dilakukan, namun hingga kini asap juga masih ada di sana. Ya, untuk saat ini memang petugas masih berupaya memadamkan api. Seperti yang tampak di layar kaca Anda, bahwasanya petugas masih mencoba mendinginkan permukaan sampah yang memang ini adalah cukup tinggi ya. Dari sini cukup tinggi, ada ratusan ton sampah yang memang berada di lokasi ini. Demikian, David. Asap mengepul sampai radius berapa meter, khususnya di sekitar TPSA. Apakah ada warga sekitar yang terdampak kebakaran ini? Ya, baik. Memang dapat saya informasi, memang asap ini memang faktornya adalah akibat arah angin. Nah, beberapa warga dan warga sekitar ya, termasuk ada salah satu pondok pesantren yang merasakan dampak dari asap yang menyengat ya, karena ini memang sampah sangat berbeda dengan barang-barang material lain yang terbakar. Di sini banyak sampah-sampah rumah tangga dan sampah plastik dan sampah-sampah dari pasar juga, semua ada di sini gitu, David. Baik. Terima kasih Iskandar Nasution atas laporan Anda langsung dari TPSA Bagendung, Cilegon, Banten. Selamat bertugas kembali. Nanti kami update kembali informasinya dari sana. Terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, sebuah bus sekolah dasar di Manado, Sulawesi Utara mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik di ruas jalan penghubung perumahan Gria Paniki Indah dan Ring Road pagi tadi. 2 dari 9 penumpang meninggal dunia dan 7 lainnya terluka. Tolong kasihan Pak, ya Allah. Detik-detik terbaliknya sebuah bus sekolah di jalan penghubung perumahan Gria Paniki Indah dan Ring Road Manado terekam video amatir warga. Kecelakaan ini terjadi saat bus yang menuju sekolah dasar GPDI Berea tiba-tiba oleng di tikungan hingga menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terbalik. Akibat kecelakaan ini, 2 dari 9 murid meninggal di lokasi kejadian, sedangkan 7 murid lainnya serta sopir bus mengalami luka-luka. Kejadian kita dari kantor ada informasi Pak, dari informasi dari Polsek ada kecelakaan sini, jadi 801 bersama unsur lapangan meluncur kemari. Saat ini, para korban selamat dirawat di Rumah Sakit Hermina Minahasa Utara, sementara korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado. Ya masih luka, masih memar, masih boleh dirawat di jalan, rawat jalan. Shock atau? Ya, masih shock. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa sopir bus dan mencari tahu penyebab pasti kecelakaan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan hingga kini masih diburu oleh polisi. Polisi menyebut pelaku dan korban tidak saling kenal, namun pelaku kerap membeli gorengan milik korban. Polisi masih mencari keberadaan Indra Septiaman, tersangka pembunuh gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pencarian difokuskan di daerah Padangkabau, Kayu Tanam lantaran di lokasi inilah warga sempat bertemu dengan tersangka sebelum ia melarikan diri. Tidak hanya polisi, warga dan keluarga korban pun ikut serta dalam mencari pelaku. Menurut kesaksian paman korban, pelaku sering membeli gorengan yang dijual korban. Kali tak kenal sama sekali. Ya, tapi yang tersangka ini sering belanja dagang di situ. Kadang-kadang dipanggil nianya goreng katanya. Setelah itu dia kan datang, nama orang dia dagang kan, orang butuh kan dikasih gitu, datangin lah gitu kan. Iya. Sebelumnya polisi menetapkan Indra Septiaman sebagai tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan.
Pelaku ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan temuan barang-barang miliknya. Kesaksian sejumlah saksi pun memperkuat dugaan keterlibatan pelaku dalam tewasnya gadis penjual gorengan. Polisi pun meminta kepada warga yang melihat dan tahu keberadaan pelaku untuk melapor. Pencarian pun dilakukan sejak Senin pagi usai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku pun sempat bertemu dengan warga sebelum akhirnya melarikan diri. Kami lakukan penyelidikan yang intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan untuk terduga pelaku inisial IS sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, gadis berusia 18 tahun yang menjual gorengan keliling ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Jenazah korban ditemukan dalam keadaan terkubur di daerah perbukitan sekitar 1 km dari rumahnya. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis pidana mati terhadap terdakwa Panca Darmansyah dalam kasus pembunuhan anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terdakwa dinilai melakukan perbuatan tercela serta melukai rasa keadilan korban dan masyarakat. 1. Menyatakan terdakwa Panca Darmansyah tersebut di atas terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan 1 alternatif pertama dan dakwaan kedua alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Panca Darmansyah melakukan itu dengan pidana mati. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 buah kacamata merek Cartier dalam kondisi patah sampai dengan 4 buah sandal anak dimusnahkan. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 9 September 2024. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis pidana mati terhadap terdakwa Panca Darmansyah dalam kasus pembunuhan anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hakim meyakini dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa. Hal memberatkan terdakwa diantaranya tidak mencerminkan sebagai ayah dan suami yang baik, serta perbuatan terdakwa dianggap bertentangan dengan hukum dan tidak ada hal yang meringankan. Sementara usai divonis, kuasa hukum terdakwa berencana akan mengajukan banding. Kemudian dari Rumah Sakit Polri di Kramat Jati memang dia dapat mempertanggungjawabkan pidananya dan dia juga baik-baik aja kan. Tapi kalau dilihat di persidangan kan kelihatan sekali gitu loh. Kelihatan sekali dia hanya mengucapkan kemudian dan di sini pada persidangan ini dia tidak meminta keringanan untuk putusan pada tuntutan kepada Yang Mulia pada saat pembelaannya. Itu dia anehnya si Panca ini. Dia hanya masih membayangkan istrinya, anaknya, keluarganya itu aja. Yang dia bayangkan itu kehidupannya itu baik gitu loh. Pada saat kecewa jadi reaksinya beda atau ke arah negatif. Terdakwa sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap 4 anak kandungnya dengan membekap mulut para korban. Pembunuhan keji tersebut didasari cemburu pelaku terhadap istrinya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, patung Garuda di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara sudah mulai berubah warna menjadi hijau. Perubahan warna patung tersebut memang tidak terjadi sekaligus, sehingga bila-bila Garuda masih belum berwarna hijau merata. Patung Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, sejak awal dirancang berwarna hijau. Namun warna tersebut tidak terlihat sejak pembangunan rampung pada bulan Juli lalu. Kini warna kehijauan justru terlihat pada bilah sisi tengah.
namun pada sisi kedua sayapnya masih berwarna gelap kemerahan sama seperti ketika selesai dibangun. Juru bicara Otorita IKN, Troy Panto mengatakan, timbulnya warna hijau pada patung Garuda ini merupakan hasil oksidasi yang disebut patina. Patung Garuda yang dirancang menggunakan bahan kuningan ini dapat berubah warna secara alami dan prosesnya berlangsung lama, bahkan sampai 15 tahun. Namun untuk mempercepat proses perubahan warna dengan menggunakan cairan asam. Sayap Garuda di Istana Garuda kita lihat dari kejauhan. Nah, itu mengalami perubahan dari warna hitam ya, kemudian berubah menjadi warna hijau toska ya. Itu karena ada proses oksidasi di dalamnya, dan sebetulnya kalau proses oksidasi ini sejatinya membutuhkan waktu 15 tahun. Proses perubahan warna ini memang tergantung dengan kondisi cuaca ya. Kemudian kelancaran dalam pekerjaan. Jadi memang membutuhkan waktu. Perawatan patung Garuda akan terus berlangsung hingga Oktober 2024 mendatang dan diperkirakan patung Istana Garuda akan hijau merata pada akhir bulan September. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Mulai Senin 16 September 2024, Otorita Ibu Kota Nusantara membuka kunjungan umum ke Ibu Kota Nusantara. Pengunjung berkesempatan untuk melihat Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara secara langsung. Otorita IKN resmi membuka kunjungan umum bagi masyarakat yang ingin masuk ke kawasan IKN mulai 16 September 2024. Bagi masyarakat yang berminat untuk berkunjung ke kawasan IKN, diharapkan dapat melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu melalui aplikasi IKN Now. Ini merupakan layanan digital terintegrasi Ibu Kota Nusantara atau IKN. Warga yang sudah mendaftar akan diatur pihak OIKN masuk ke area IKN. Kunjungan dapat dilakukan setiap harinya dari pukul 9.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pengunjung dilayani oleh bus transportasi EV Bus yang selanjutnya membawa para pengunjung masuk ke dalam area IKN dari rest area yang menjadi titik kumpul. Area yang dibuka sendiri yakni Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara. Meski diperuntukkan untuk umum, kawasan IKN saat ini masih dalam proses pembangunan dan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban, serta keselamatan. Oleh karena itu, jumlah pengunjung dibatasi. Selama periode kunjungan, jumlah maksimal adalah 300 orang per hari. Di kunjungan terbuka ini adalah yang perdana 16 September. Bagi masyarakat umum bisa menikmati kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung dan bagaimana pengerjaan bangunan-bangunan yang sangat indah. Sementara itu, salah satu pengunjung mengaku senang mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Senang banget karena kesempatan untuk melihat IKN secara langsung, melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara di kota kami, itu sangat excited sekali, sehingga kita rame-rame kesempatan tanggal merah untuk berkunjung ke sini. Dibukanya secara umum area IKN adalah kesempatan untuk merasakan semangat pembangunan ibu kota masa depan Indonesia. Dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan bertambah. Beberapa kementerian diusulkan untuk dipecah dan akan muncul nomenklatur kementerian yang baru. Satu bulan jelang dilantik, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai menentukan nama-nama untuk mengisi kabinetnya. Berbagai posisi dieskalasi, termasuk mempertimbangkan berbagai nomenklatur baru yang akan disesuaikan dengan visi misi Prabowo Gibran. Jumlah kementerian diprediksi akan bertambah karena adanya usulan untuk memecah kementerian yang telah ada.
Hal itu mungkin saja terjadi lantaran aturan tentang pembatasan jumlah 34 kementerian disepakati untuk dihapus. Hingga kini Prabowo masih fokus mematangkan penyusunan kabinet dan menentukan nomenklatur kementerian. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana, karena itu adalah hak prerogatif daripada presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Kriterianya apa aja sih, Bang? Dari Gerindra kalau Golkar kemarin disebut ada 4 nama anggotanya. Kalau dari Gerindra ada nama-namanya nggak, Bang? Ya, kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya, tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Ada berapa dari Gerindra? Ya, dari Gerindra sedikit lah, sedikit. Dari Gerindra semuanya alumni Taruna Nusantara, Bang? Iya, kan itu dinamis, masih dalam penggodokan. Kendati belum dilantik, Prabowo hingga kini telah memanggil sejumlah tokoh yang dibidik menjadi pembantunya di kabinet nanti. Partai politik pengusung juga telah mengusulkan kadernya untuk menjadi calon menteri. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebelumnya akan mengedepankan kabinet Zaken yang diisi oleh mayoritas kalangan profesional. Tantangan berada di tangan Prabowo dan Gibran untuk membuat kabinet Zaken jadi kenyataan, sekaligus mengakomodir kepentingan partai politik pengusungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno hari ini menerima kunjungan dari sejumlah alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Mantan wakil gubernur Banten ini mendiskusikan sejumlah isu dalam dunia pendidikan. Salah satunya ketersediaan bangku sekolah dan beasiswa. Bertempat di warung garasi Sidul di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menerima kunjungan puluhan alumni SMA Negeri 3 Jakarta Selasa pagi. Dalam agenda silaturahmi ini, para alumni SMA N3 Jakarta menitipkan harapannya atas sejumlah isu dunia pendidikan di Jakarta. Salah satunya terkait polemik penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Rano Karno pun menyampaikan jika terpilih nanti, ia dan Pramono akan menuntaskan persoalan ketersediaan bangku sekolah negeri hingga memberikan beasiswa bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Ini kan artinya ya memang ada harapan yang mereka harap, terutama dalam sudut pendidikan misalnya kan. Mau kemana sih pendidikan di Jakarta ini, makanya tadi saya coba presentasi. Pendidikan di Jakarta harusnya lebih bisa maksimal, karena kan kita punya fasilitas, infrastruktur kita jauh lebih siap daripada yang lain. Nah cuman memang untuk menunjang ke sana, banyak strategi harus kita lakukan. SDM kita cukupkah? Kayak kemarin kita masalah tentang PPDB, karena jumlah siswa dari SD ke SMP tidak bisa memenuhi kapasitas dari tempat kan. Nah berarti kan pendidikan kita harus dibesarkan, terutama negeri. Rano Karno mendorong pentingnya peran pemerintah daerah agar memberikan beasiswa bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Leman iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ridwan Kamil menyambangi Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. RK juga bersilaturahmi dengan komunitas Betawi, Jawara Tanah Abang. Orang tua umpame keramat. Kalau ngomong jangan nyakitin hati. Saya Bang RK dan rombongan datang dengan segala hormat. Kita terima dengan senang hati. Baik, kalau gitu assalamualaikum. Ridwan Kamil memilih untuk belusukan atau belanja masalah langsung ke masyarakat. Salah satunya belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta. Di lokasi, RK audiensi dengan Himpunan Pedagang Kambing Tanah Abang. RK juga bersilaturahmi dengan komunitas Betawi Jawara Tanah Abang. Jakarta tuh luas banget ya, jadi jangan
mengklasifikasikan seolah-olah pusat keramaian hanya CFD. Saya per hari ini lebih banyak belusukan di tempat-tempat begini, waktunya habis, sehari juga 5, 6, sampai 7 agenda. Nanti CFD kalau sudah leluasa lah menyapanya dengan lebih rileks. Tapi saya lagi belanja masalah, bukan hanya datang selfie ya. Saya lagi belanja masalah. Sebelum Sementara itu pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana juga turun untuk berdialog dengan warga. Salah satunya ke Waduk Pluit Muara Baru Penjaringan. Bakal calon independen di Pilgub Jakarta ini ikut mendengarkan keluhan warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit. Ini menjadi serapan air hujan. Sementara itu pemirsa, pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi bertemu dengan warga dan kader PD Perjuangan di Purworejo, Jawa Tengah. Sementara pasangan bakal calon gubernur Ahmad Lutfi dan Taj Yassin melakukan konsolidasi di DPD PKS dengan mengajak semua parpol pendukung terus bergerak bersama membangun Jawa Tengah. Menjelang kontestasi Gubernur Jawa Tengah, bakal pasangan calon Andika Perkasa Hendrar Prihadi melakukan safari politik di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bersama istri, kedua pasangan melakukan pertemuan dengan ratusan kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Terkait hasil survei, pasangan meyakini masih cukup waktu untuk terus berjuang meraih simpati masyarakat. Ya, itu adalah hasil survei mereka. Kami pun juga akan terus berusaha. Pasti kalau ada kekurangan-kekurangan yang harus dievaluasi. Dan yang terpenting kita masih punya waktu untuk memperbaiki. Pasangan bakal calon lainnya Ahmad Lutfi dan Taj Yassin melakukan konsolidasi di DPD PKS Jawa Tengah. Mantan Kapolda Jawa Tengah mengajak semua parpol mendukung terus bergerak bersama untuk membangun Jawa Tengah. Sehingga ini merupakan suatu kekuatan kami dalam rangka meneruskan daripada kebijakan kami bahwa nanti kami akan maju sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. KPU akan menetapkan pasangan calon gubernur pada 22 September mendatang. Dari Semarang dan Purworejo, Jawa Tengah melaporkan. Pemirsa, atlet panjat tebing Raffiandi Ramadan menyumbangkan medali emas kedua bagi kontingen Papua pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut 2024. Raffiandi sukses menyabet medali emas nomor boulder perorangan pada pertandingan yang digelar Arena Panjat Tebing Kompleks Stadion Harapan Bangsa pada Senin 16 September kemarin. Raffiandi Ramadan, atlet asal Papua, menyabet medali emas nomor boulder perorangan pada pertandingan yang digelar di Arena Panjat Tebing, Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Raffiandi mencatatkan skor tertinggi, yakni 4 top dan 4 zone, dengan masing-masing 5 percobaan top dan zone. Sementara itu, medali perak diraih saudara kembar Raffiandi, yakni Raffianto Ramadan, yang juga dari Papua, dengan poin 2 top dan 4 zone, dengan 3 kali percobaan top dan 10 kali zone. Sementara medali perunggu diraih atlet Jawa Barat, Bim Sigrid, yang mencatatkan poin 1 top dan 4 zone, dengan 1 kali percobaan top dan 9 zone. Raffiandi usai menerima medali emas mengaku bangga karena bisa menang dan berada satu podium kembali dengan sang kakak. Di nomor combine atau boulder and lead perorangan putra, mereka juga sempat satu podium. Raffianto mengantongi emas, sementara sang adik Raffiandi meraih medali perunggu. Bangga banget karena bisa satu podium bareng saudara kembar saya dapat emas, dia perak. Jelas kita bangga banget bisa membela Papua. Cabang olahraga panjat tebing pada PON 21 Aceh Sumut mempertandingkan 16 nomor dan diikuti sebanyak 26 provinsi yang mengirimkan total 188 atlet, terdiri atas 103 atlet putra dan 85 atlet putri. Dari Banda Aceh, Didik Ardiansyah, iNews melaporkan.
Serikandi Panahan Jawa Timur, Diananda Khoirunisa berhasil memboyong 3 medali emas pada cabang olahraga panahan PON 21 Aceh Sumut 2024. Medali emas tersebut diraih Diananda dari 3 nomor yang diikutinya. Atlet panahan Jawa Timur Diananda Khoirunisa berhasil memboyong 3 medali emas sekaligus pada cabang olahraga panahan di PON 21 Aceh Sumut 2024 di lapangan panahan Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Medali emas pertama diperoleh dari nomor recurve tunggal putri. Medali emas kedua datang dari nomor recurve bergu putri bersama Ayu Mareta Diasari dan Putri Karina Rahmawati yang berhasil mengalahkan tim Jawa Tengah. Sementara itu, medali emas ketiga diraih dari nomor recurve bergu campuran, di mana Diananda berpasangan dengan Riau Ega Agatha dan kembali mengalahkan Jawa Tengah. Prestasi gemilang Diananda tidak berhenti, meski dirinya kini telah menjadi seorang ibu dan sukses menambah koleksi medali emas untuk Jawa Timur di PON Aceh Sumut. Atlet panahan Jawa Timur Diananda Khoirunisa mengaku sangat bersyukur memiliki keluarga yang mendukung penuh karirnya dan juga ingin mematahkan stigma bahwa menjadi seorang ibu menghalangi seseorang untuk berprestasi sebagai atlet. Ya, dengan saya berdiri di sini sekarang membawa 3 medali emas, sebenarnya tujuannya ya ingin mematahkan stigma itu gitu. Jadi prestasi itu udah nggak ada batasan usianya, nggak peduli udah jadi ibu atau udah jadi istri, tapi kalau mau berusaha, kalau mau semangatnya masih tetap ada, pasti bisa dapat lebih dari yang lain. Sementara itu, atlet kelahiran 1997 ini sudah tidak asing lagi dalam dunia panahan. Diananda telah berpartisipasi dalam berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Perenang asal Bali, Pandemade Iron Digjaya berhasil memecahkan rekor pada kategori 200 meter gaya dada putra. Iron berhasil mengalahkan pemegang rekor PON 20 Papua Gagarin Nathaniel Yus dengan torehan waktu 2 menit 16,76 detik. Atlet renang kategori 200 meter gaya dada putra asal Provinsi Bali, Pandemade Iron Digjaya berhasil meraih medali emas. Ia berhasil menyisihkan pemegang rekor PON 20 Papua Gagarin Nathaniel Yus di kolam renang Selayang Disporasu. Pada PON ke-20 Papua, rekor tercepat dicatat atas nama Gagarin Nathaniel Yus asal DKI Jakarta dengan waktu 2 menit 17,81 detik. Namun pada PON 21 Aceh Sumut, rekor tersebut berhasil dipecahkan oleh Iron dengan waktu 2 menit 16,76 detik. Pertandingan yang mengesankan ditampilkan masing-masing atlet perwakilan provinsi pada ajang PON ke-21 Aceh Sumut. Iron mengatakan jika dirinya sangat bersyukur bisa meraih medali emas pada kategori 200 meter gaya dada putra. Dengan demikian, Pandemade Iron Digjaya meraih medali emas. Lalu di tempat kedua ada M. Dwi Kiraharjo asal Jabar dengan medali perak, dan di tempat ketiga Andi Muhammad Nuriska Febrianto asal Jatim dengan medali perunggu. Iron pun sempat menangis haru atas pencapaian yang diraihnya mendapat medali emas serta memecahkan rekor PON 21 Sumut Aceh. Hal ini pun menambah medali emas kontingen Bali pada cabang olahraga renang, di mana sebelumnya perenang putri asal Bali, Lili Kartina Piles, juga membawa pulang medali emas pada kategori 50 meter gaya kupu-kupu putri. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah mengenai persetujuan pemberian kewarganegaraan untuk 2 pesepak bola Timnas Indonesia. Rapat dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama Menpora, Komisi 3 DPR memberikan rekomendasi status kewarganegaraan untuk 2 atlet naturalisasi, Eliano Johannes Reinders dan Miss Victor Joseph Hilgers. Menpora menyebut kebutuhan pemain naturalisasi akan difungsikan pada bulan Oktober sesuai dengan kebutuhan PSSI. Diharapkan Hilgers dan Reinders dapat melakukan debut bersama Timnas Indonesia pada Oktober besok. Ditargetkan kedua pemain keturunan itu bisa membela Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Tiongkok
pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya kami akan lanjut di Komisi 10 dan setelah itu akan insya Allah kita kawal sampai diberikan kewarganegaraan. Saya bisa pastikan itu tidak benar karena setiap proses itu pasti ada cek faktualnya. Jadi semuanya sudah memegang paspor Indonesia. Ya sesuai kebutuhan PSSI untuk bisa difungsikan Oktober ya Pak Sekjen. Jadi ini kita akan terus mengawal dan memastikan ini bisa sesuai waktu. Pemirsa, melalui program Santi Digital Trainer, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membekali ratusan santri di Kabupaten Tangerang agar lebih melek digital. Para santri ini diharapkan dapat menciptakan konten dakwah yang menarik, kreatif, dan inspiratif agar menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Pondok Pesantren Nur Antika di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten dalam program Santi Digital Trainer. Dalam kegiatan ini, para santri dimotivasi dan diberikan kiat-kiat dalam membuat konten digital yang menarik dan mendidik, sehingga bisa dengan mudah viral di dunia maya. Melalui konten dakwah yang menarik dan inspiratif, para santri dapat menyebarkan nilai-nilai agama Islam secara luas dan efektif, sekaligus membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja. Pemerintah sudah memulai transformasi digitalisasi. Saya di Kemenparekraf memiliki mimpi agar para santri yang ada di garda terdepan. Oleh karena itu santri kita didik dan super mentornya hari ini Pak Ferry untuk mengisi dengan konten-konten yang kreatif. Di Kabupaten Tangerang, Sandiaga Uno juga bertemu dengan para pelaku ekonomi kreatif dalam program Kabupaten Kota Kreatif atau Kata Kreatif. Dalam kesempatan ini, Menparekraf ingin mendorong Kabupaten Tangerang menjadi Kabupaten Kreatif Dunia melalui pengembangan dan peningkatan produk-produk ekonomi kreatif andalan. Hal ini akan menjadi sangat penting karena proyek strategis nasional berada di wilayah Pantai Indah Kapuk 2 yang kini tengah digagas di Kabupaten Tangerang dan nantinya akan menarik 20 juta wisatawan serta menyerap sekitar 10 juta lapangan kerja dan membuka peluang usaha. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep hari ini menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat pada Agustus 2024 lalu. Kaisang mengaku hanya menebeng pesawat milik temannya. Putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menyambangi kantor Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Selasa siang. Kaisang didampingi juru bicaranya Francine Wijoyo serta kuasa hukumnya Nasrullah. Kedatangan Kaisang dalam rangka mengklarifikasi terkait dugaan penggunaan jet pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat pada Agustus 2024 lalu. Kaisang mengaku hadir ke KPK atas inisiatif sendiri dan bukan karena panggilan KPK. Ia juga menyebut hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa pikirnya nebeng pesawatnya teman saya. Dan ada jalan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Mas Kaisang ini atas inisiatifnya pribadi, beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat yang sebenarnya menumpang ya atau nebeng gitu kan tadi istilahnya ya, nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi, dan kemudian juga
Dalam hal ini kan Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Kebetulan searah jadi nebeng aja, pokoknya itu kan diskusi antar teman aja. Sebelumnya dugaan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep mencuat saat sang istri Erina Gudono mengunggah foto kaca jendela pesawat di akun media sosialnya. Tampilan kaca jendela pesawat menunjukkan dirinya tak bepergian menggunakan pesawat komersil. Dugaan penggunaan jet pribadi pun semakin kuat saat kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Sejumlah foto yang diunggah merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan KPK akan menganalisa klarifikasi dari anak Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi atas penggunaan jet pribadi. Jadi karena hari ini Saudara K telah hadir untuk menyampaikan informasi kepada Direktorat Gratifikasi, tentunya tidak secepat itu ya kita bisa mengambil kesimpulan, perlu ada analisa dokumen atau dari Direktorat Gratifikasi sendiri sesuai prosedur ada waktu 30 hari untuk menganalisa dan menetapkan atau mengumumkan status dari laporan tersebut. Tentunya dalam proses analisa itu, karena ada laporan yang masuk di Direktorat PLPM, akan ada koordinasi antar direktorat sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Setiap temuan yang ada, baik di PLPM maupun di gratifikasi, itu akan saling berkoordinasi dan exchange data di situ. Seandainya objek pelaporan yang ada di saat ini ada di PLPM itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Saudara K di Direktorat Gratifikasi, tentunya keputusannya akan sama. Ya, keputusannya akan sama. Apakah pelaporan itu bersifat suap atau tidak, itu akan sama. Tapi bukan berarti kalau sudah melapor itu sudah selesai, enggak. Karena ini ada dua hal yang berbeda. Pelaporan Saudara Kaisang di gratifikasi itu masuk di ranah pencegahan, sementara ada pelaporan yang masuk di Direktorat PLPM yang dibawa ke Deputian Inda. Nah ini ada bisa masyarakat maupun pelapor ini memasukkan data-data atau informasi-informasi baru ya, yang mana itu mungkin tidak terjangkau atau tidak dilakukan oleh pihak pelapor. Ini kemungkinan ya, kemungkinan. Selain itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisa keterangan tambahan yang disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi dalam waktu maksimal 30 hari. Dari pengakuan Kaisang, ia menumpangi jet pribadi milik teman berinisial Y. Jadi hari ini Saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah. Ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya. Terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang kita bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kan lo SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari. Tapi gue rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya
ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan juru bicara Kaisang Pangarep Francine Wijoyo dan akademisi yang juga sebagai pelapor Ubaidillah Badrun. Selamat malam Mbak Francine, Bung Ubay, apa kabar? Ya, selamat malam. Kabar baik. Selamat malam, Mbak Valeri. Baik, saya ke Mbak Francine terlebih dahulu. Mbak Francine datang dengan inisiatif sendiri. Apa saja keterangan tambahan yang disampaikan Kaisang kepada KPK siang tadi? Ya, hari ini sih tadi ya niatnya konsultasi, minta arahan dari KPK, dan ini keterangan yang pertama kalinya diberikan oleh Pak Kaisang sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, dan tadi dengan niat baik datang minta arahan kepada KPK atas dugaan gratifikasi yang beredar di media massa. Nah, yang dijelaskan di dalam konsultasi tadi dan klarifikasi juga adalah Mas Kaisang ini kan memang awalnya berencana untuk pergi dengan pesawat komersil di tanggal 20 Agustus, kemudian ngobrol-ngobrol dengan temannya, ternyata temannya ini berangkat juga ke Amerika di tanggal 18 Agustus karena searah, karena juga pesawatnya masih muat. Tadi Mas Kaisang Pak nebeng lah istilah kerennya tadi ya, yang disampaikan Mas Kaisang kan, dia nebeng dengan pesawat pribadi milik temannya tersebut, dan kemudian juga pulangnya secara terpisah karena jadwal berangkat bisa barengan, tapi pulangnya kan jadwalnya beda karena temannya juga masih tinggal di Amerika untuk beberapa hari berikutnya. Tuh. Nah, kemudian tadi setelah sudah dijelaskan, tadi diarahkan oleh KPK untuk mengisi formulir gratifikasi, dan kemudian disarankan untuk nanti menunggu hasil analisa dari KPK apakah masuk sebagai dugaan gratifikasi. Ya. Jadi posisinya sekarang kita, Mas Kaisang ini masih menunggu lah tindak lanjut dan arahan dari KPK berikutnya seperti apa. Oke, Mbak Francine, yang menjadi pertanyaan publik, sosok teman yang menumpangi Kaisang jet pribadi ini siapa? Ada teman ini ya, teman mainnya Mas Kaisang. Itu tadi sudah disampaikan informasinya kepada KPK, nanti bisa dikonfirmasi atau ditanyakan kepada KPK. Baik, sosok teman ini informasi dari KPK berinisial Y. Ini teman main apa, Mbak Francine, dari kalangan pengusaha kah atau politisi? Nggak didetailkan seperti itu ya, hanya teman main aja kok. Baik, saya ke Bung Ubay. Bung Ubay, tanggapannya dari pihak pelapor atas kedatangan Kaisang ke KPK hari ini. Ya, saya kira pertama sebagai warga negara memang sudah punya kewajiban moral ya, kewajiban etik. Kalau kemudian ada yang melaporkan, dia bisa klarifikasi. Itu telah satu konsekuensi sebagai warga negara. Kemudian dan karena subjek hukum ya. Kemudian yang kedua, kalau kemudian penjelasannya itu nebeng, ini kan juga perlu diklarifikasi lebih jauh oleh KPK tuh, perlu tanya termasuk kepada pemilik pesawatnya, apakah nebengan itu ditawarkan oleh pemilik atau Kaisang yang minta nebeng. Kalau kemudian minta nebeng, kenapa? Kalau kemudian ditebengkan oleh pemiliknya, kenapa pemiliknya mau menebengkan private jet perjalanan yang cukup jauh dan dengan biaya yang mahal? Ada motif apa? Jadi sebenarnya perlu klarifikasi lebih jauh untuk memanggil pemilik private jetnya itu. Ini kan semuanya due process of law ya. Jadi semuanya sebetulnya ikuti aja jalur hukum ini, proses hukum ini, sehingga kemudian terang benderang tuh. Nah, kalau kemudian ternyata nebeng itu bagian dari pemberian dari pemilik pesawat untuk kemudian dan tertentu di bisnisnya, maka itu sudah masuk gratifikasi. Jadi kalau gratifikasi ya itu persoalan karena ada conflict of interest di situ, ada macam-macam, apalagi nanti dikaitkan dengan apa perusahaan yang kemudian punya kerjasama dengan wali kota dan seterusnya. Jadi saya kira ya KPK saya kira punya hak hukum untuk menelusuri lebih jauh
perkara ini agar kemudian makin jelas sebetulnya ini masuk kategori gratifikasi atau bukan. Jadi kita tunggu saja proses KPK. Saya berharap KPK serius untuk melanjutkan memanggil pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan persoalan yang dugaan kuatnya adalah gratifikasi ini. Oke, Bu Ubay, sebelum adanya klarifikasi dari Kaisang terkait menebeng pesawat teman ini, barang bukti apa saja yang Anda serahkan ke KPK yang mengarah ke temuan gratifikasi? Bukti awal sudah kami berikan ke KPK dan sebetulnya banyak bukti-bukti yang sudah terang benderang sebetulnya karena dia sudah menjadi milik publik. Jadi karena datanya terang benderang, ya KPK tinggal melanjutkan sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh KPK sesuai dengan undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Ya di dalamnya juga mengatur soal gratifikasi. Jadi sebetulnya kalau lihat kronologinya, kemudian manifestasi yang sempat kemudian bocor ke publik, itu kan ada wilayah bukti yang sudah menjadi konsumsi publik dan itu sudah terang benderang. Seterang matahari di siang hari lah kira-kira begitu. Tinggal KPK apakah dalam proses klarifikasi itu kemudian memanggil pihak-pihak terkait lalu ditemukan motivasi yang sifatnya gratifikasi. Nah, kalau itu ditemukan ya berarti kena gratifikasi. Kalau tidak, nanti argumen hukum apa yang harus dikemukakan oleh KPK untuk menjelaskan bahwa itu bukan gratifikasi. Kalau kami melihat ini sebetulnya terbaca dengan kuat bahwa ini dugaan kuatnya gratifikasi. Nanti apakah gratifikasi itu termasuk gratifikasi dibagi menjadi dua tuh. Yeah. Ada gratifikasi yang wajib dilaporkan, ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Tinggal nanti KPK menentukan ini masuk kategori apa. Kalau itu kemudian masuk kategori hukum yang tadi saya maksud, ya bisa kena gratifikasi dan bisa kena ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Saya kira itu. Oke, Mbak Francine, tadi pada saat ke KPK, apakah Kaisang sudah menyerahkan bukti-bukti kalau ia betul-betul menebeng, mungkin dari percakapan handphone atau semacamnya? Tadi kan sifatnya konsultasi dan baru diarahkan tadi untuk mengisi formulir gratifikasi. Itu aja sih, tadi kita ikuti sesuai arahan dari KPK saja. Tadi cuman saya ingin sedikit mengklarifikasi. Tadi kan Pak Ubay menyebut wali kota ya, mungkin yang dimaksudnya tadi Mas Gibran kan ya posisinya. Izin menjelaskan saja bahwa saat ini posisinya Mas Gibran bukan sebagai penyelenggara negara, termasuk pada saat di tanggal 18 Agustus tersebut ketika Mas Kaisang berangkat. Iya. Kalau Gibran penyelenggara negara. Ya, Bung Ubay silakan ada tanggapan. Saat ini kan sedang tidak menjabat sebagai penyelenggara negara. Kan beliau sudah mundur sebagai wali kota dan masih menunggu pelantikannya nanti Oktober. Jadi saat ini statusnya sedang tidak menjabat sebagai penyelenggara negara. Ya, oke. Kita memahami itu. Tetapi konteks yang kita maksud itu ketika Mas Gibran membuat kerjasama dengan perusahaan itu posisinya sebagai wali kota. Nah, kemudian yang kedua, Kaisang ini bukan sekedar subjek hukum warga negara biasa, tapi Kaisang juga adalah warga negara yang anak penyelenggara negara. Jadi mau tidak mau dalam Undang-Undang Tipikor itu yang dimaksud gratifikasi itu tafsirnya dan bahkan di kitab Undang-Undang pidana yang lain itu termasuk yang disebut gratifikasi itu termasuk pada keluarga juga. Jadi bukan hanya untuk pelanggar negaranya. Jadi siapapun untuk pejabat publik yang punya keluarga juga mesti hati-hati. Itu kan terjadi juga dalam kasus misalnya kasus ketua MA itu ketika ternyata gratifikasinya diberikan melalui menantu gitu. Jadi itu juga bisa terkena. Jadi saya kira ini juga peringatan keras ya untuk seluruhnya sebetulnya, siapapun yang menjadi pejabat itu anak, istri, ponakan itu mesti hati-hati gitu. Nah ini menjadi pelajaran berharga. Makanya ya tidak bisa juga kalau kemudian dibantah bahwa Kaisang tidak masuk kategori gratifikasi. Jadi ada kemungkinan besar nanti tinggal bukti-buktinya ya. Apakah misalnya tim hukumnya Kaisang mampu membantah bukti-bukti itu atau KPK punya temuan sendiri. Nanti kita lihat. Oke, Mbak Francine ada tanggapan? Ya nanti kita tunggu saja hasil analisa dan penelaahan dari KPK seperti apa. Tapi ya kan hari ini Mas Kaisang sebagai warga negara sudah beretikat baik, berinisiatif secara pribadi,
untuk menunjukkan bahwa sebagai warga negara kita harus taat hukum, dan itu sudah ditunjukkan oleh Mas Kaisang hari ini dengan melakukan tadi konsultasi ke KPK untuk mengklarifikasi juga dugaan gratifikasi yang beredar itu. Oke, Mbak Francine, apakah ada rencana teman Kaisang sosok berinisial Y ini akan dipanggil untuk mengklarifikasi juga? Hal ini tentunya kan ranahnya sudah di KPK ya. Kan Mas Kaisang sudah konsultasi, sudah menjelaskan, sudah mengisi laporan sesuai dengan arahan KPK. Nanti kita tinggal tunggu saja tindak lanjutnya dari KPK akan seperti apa. Baik. Saya boleh memastikan ya. Baik, terakhir Bung Ubay silakan ditanggapi. Itu kan Kaisang datangnya ke gedung KPK yang lama ya. Betul. Gedung Dewan Pengawas. Direktorat. Iya, ya sebetulnya sih agak unik tuh kenapa datangnya di gedung KPK yang lama ya. Mungkin kalau misalnya, silakan Pak Ubay diselesaikan dulu. Ya, itu tanda tanya publik sebetulnya. Kenapa datang ke gedung KPK yang lama dan kenapa tidak di gedung KPK yang baru? Kemudian Kaisang juga ada foto-foto. Ingat saya kalau masuk ke gedung KPK itu aturannya tamu itu nggak boleh ada foto-foto itu. Saya tahu fotonya itu kok di dalam lagi ya, menyebar kemana-mana. Itu ada aturan di dalam. Boleh saya bantu jelaskan, Pak Ubay? Boleh, singkat saja, Mbak Francine, silakan ditanggapi. Ya, mungkin kalau Pak Ubay datang ke sana, itu bisa dilihat bahwa untuk pelaporan LHKPN itu memang di gedung lama, Pak Ubay. Di situ ada ruangannya, termasuk juga tadi bertemu dengan Direktorat Gratifikasinya. Tadi juga di sana memang lokasinya. Mereka memang menemuinya di situ. Dan kemudian tadi terkait dengan foto-foto itu memang di lobi tidak ada larangan, karena ini kan sifatnya adalah pelaporan, kemudian orang juga bisa lapor LHKPN ke situ datang langsung tanpa ada larangan. Oke, jadi memang sudah lokasinya tepat. di gedung depan tersebut. Iya, sudah tepat sekarang. Itu setelah diterima sebagai tamu ya? Apa sebelum foto-foto itu? Kenapa Pak Ubay? Setelah diterima sebagai tamu tanda dan atau sebelum foto-foto itu terjadi sebelum diterima sebagai tamu? Kan kita foto-foto ada di lobi, Pak. Lagi nunggu di lobi. Karena ada lagi sebelum memberikan klarifikasi ya, Mbak Francine. Iya, maksudnya KPK ya kan tidak ada larangan juga untuk foto-foto. Kalau dilarang tentu kami tidak akan melakukan itu. Ya kan? Ya, baik. Itu karena biasanya kalau kita ke dalam itu nggak boleh ada foto-foto tuh, dilarang, handphone aja disita. Nah, ini masalahnya tadi di gedung yang mana nih Pak Ubay? Karena tadi Pak Ubay kayaknya belum tahu kalau ada ruang LHKPN di gedung depan tersebut. Memang laporan terkait dengan Direktorat Gratifikasi di sana, Pak. Oke, itu ada aturannya tuh. KPK nggak tahu apa KPK melihat aturan yang baik. Ya nanti diserahkan pada KPK. Baik, mohon maaf Mbak Francine, Bung Ubay, karena waktu kita terbatas. Malam hari ini kita sudahi dulu diskusinya dan kita nantikan update selanjutnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyelesaian laporan gratifikasi ini. Terima kasih banyak Mbak Francine dan Bang Ubay telah bergabung di Aini Sore. Selamat malam.